Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Taufik. Gimana Bu Wiwin kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya, Keluarga sehat semua ya? sehat Pak. Alhamdulillah. Oke, mohon maaf ini Bu Wiwin, siang hari ini minta waktunya sebentar. Kita akan berbincang-bincang 10 sampai 15 menit ke depan. Ini salah satu rangkaian dari kegiatan supervisi akademik. Mungkin agak gimana gitu ya kalau mendengar kata-kata supervisi akademik. Tapi berbeda kali ini. Agak menegangkan ya. Tapi jangan tegang, nanti ada sesuatu yang berbeda yang akan kita laksanakan siang hari ini. Jadi supervisi akademik itu ada 3 rangkaiannya. Yang pertama ada pra-observasi, terus kemudian ada observasi, yang terakhir adalah pasca observasi. Jadi yang kita lakukan sekarang ini, berbincang-bincang siang hari ini, salah satu rangkaian yaitu pra-observasi. Untuk kemudian nanti pada saat pembelajaran di kelas, saya akan melakukan observasi di kelasnya Bu Wiwin, dan setelah observasi di kelas, setelah pembelajaran itu dilaksanakan, nanti ada tahapan yang terakhir yaitu pasca observasi, untuk nanti kita merefleksikan apa-apa yang sudah kita observasi pada kesempatan sebelumnya. Jadi siang hari ini kita akan berbincang-bincang pada salah satu rangkaian itu, yaitu pra-observasi. Jadi tidak usah tegang, nanti kita akan berbincang-bincang biasa saja terkait pembelajaran yang akan Bu Wiwin Swandari laksanakan pada tahapan observasi nanti. Siap ya Bu ya? Siap. Oke, jangan tegang. Gini Bu Wiwin, jadi kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol ya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan lain-lain. Sebelum kita panjang lebar berbicara, kira-kira apa ini target kita hari ini dari pembicaraan kita yang singkat ini? Target saya sebenarnya saya ingin menyampaikan rancangan pembelajaran saya yang sudah saya buat RPP yang berdiferensiasi. Kemudian saya berharap ada masukan dari Bapak Taufik agar rencana pelaksanaan pembelajaran saya itu dapat menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi selama 15 menit ke depan kita akan berbincang tentang RPP yang sudah Bu Wiwin buat ini ya. Iya, seperti itu Pak. Oke, nanti mau menyampaikan materi apa dalam pembelajaran? Rencananya dalam RPP yang saya buat, saya akan menyampaikan materi untuk yang pertama itu tentang suasana dalam puisi, kemudian tema, kemudian ada citraan, kemudian ada makna dalam puisi. Agar siswa itu tahu. Jadi kalau baca puisi itu tidak hanya membacanya saja, tapi harus tahu suasana yang terkandung dalam puisi tersebut, maknanya yang akan disampaikan, temanya yang diangkat, kemudian citraan yang ditonjolkan dalam puisi yang dibaca. Oke, jadi materinya itu ya Bu ya? Iya. Tentang puisi nih kira-kira. Tentang puisi, seperti itu Pak. Karena guru bahasa Indonesia kan ya? Iya. Kalau boleh tahu lebih dalam gitu, apa tujuan pembelajaran yang besok Bu Wiwin mau laksanakan itu? Tujuannya, nah yang pertama setelah peserta didik melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan TPACK yakni berbasis teknologi dengan model pembelajaran discovery learning, kemudian dengan metode tanya jawab, ceramah. Nah, tujuannya siswa itu mampu menganalisis tema, suasana, makna, citraan yang terdapat dalam puisi yang dibaca maupun diperdengarkan secara benar. Seperti itu, Pak. Harapannya seorang guru seperti itu. Oke, berarti pendekatan yang digunakan TPACK itu tadi ya? Iya, pendekatannya adalah TPACK. Terus tujuannya tadi untuk agar anak itu mampu menganalisis tema, suasana, makna, citraan yang ada dalam
puisi yang diperdengarkan maupun puisi yang dibaca. Yang diperdengarkan dan dibaca. Dibaca. Oke. Untuk pembelajaran besok nih, apa yang sudah dipersiapkan oleh Bu Wiwin? Untuk pembelajaran besok, minggu depan ya Pak kita prakteknya. Yang sudah saya persiapkan yang pertama adalah RPP pasti ya. Jika akan mengajar pasti yang dipersiapkan pertama adalah rancangan pembelajaran. Karena apa? Karena jika segala sesuatunya sudah dirancang, otomatis yang diharapkan adalah pembelajaran akan berjalan dengan lancar sesuai yang sudah direncanakan. Kemudian yang kedua, materi. Untuk materi yang saya siapkan bervariasi. Kalau yang dulunya sebelum kenal dengan Pak Taufik, saya biasanya hanya menyiapkan satu materi. Tetapi untuk kali ini saya menyiapkan beberapa model. Yang pertama audio berupa video, kemudian yang kedua PPT. Nah, kalau untuk siswa yang dia tipe belajarnya menggunakan gambar, menggunakan tulisan, saya sediakan PPT. Kemudian ketiga materi seperti biasanya. Mungkin itu yang saya siapkan. Berarti ini nanti pembelajaran berdiferensiasi karena Bu Wiwin menyiapkan materi itu ada yang audio, ada yang video ya. Ya, ada PPT itu. juga, ada yang materi. Untuk pembelajaran besok, kira-kira area pengembangan apa yang akan dikembangkan oleh Bu Wiwin ini? Untuk pembelajaran besok yang pertama literasi. Karena apa? Karena puisi itu jika memahami puisi itu pertama harus membaca. Jadi untuk meningkatkan literasi siswa, saya berharapnya saya mengenalkan berbagai macam puisi. Ini puisi tentang misalnya tentang kepahlawanan, kemudian ini puisi lama, ini puisi modern. Saya berharapnya siswa itu bisa meningkat literasinya. Kemudian kedua, karena metode pembelajaran saya itu dengan diskusi atau berkelompok, yang saya harapkan siswa itu dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya, ada interaksi sosial. Kemudian saya ingin siswa itu bisa bekerja sama dengan teman sejawatnya, seperti itu. Harapan saya seperti itu. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan tadi, area yang mau dikembangkan adalah pada kompetensi literasi siswa ya. Iya, literasi. Dengan Bu Wiwin nanti memperkaya mereka dengan bacaan-bacaan tentang puisi, Ya. puisi yang lama, yang baru dan sebagainya ya. Terus kemudian yang ingin dikembangkan juga yang kedua adalah diskusi, betul ya? Iya. Kemampuan siswa untuk berdiskusi, bagaimana dia bekerja sama dalam tim dan lain sebagainya. Betul seperti itu ya, Mbak? Iya, seperti itu. Harapannya seperti itu. Jadi yang besok ketika saya observasi, maka saya akan lihat di dua fokus yang mau dikembangkan ini. Bagaimana literasinya siswa, terus yang kedua bagaimana Bu Wiwin dalam membimbing siswa ini dalam berdiskusi. Saya kira begitu. Untuk mengembangkan tadi, kira-kira apa strategi yang digunakan oleh Bu Wiwin untuk melaksanakan pembelajaran besok? Nah, yang pertama adalah strategi yang saya gunakan adalah diferensiasi konten. Jadi materi yang saya sajikan ke siswa itu tidak hanya satu model. Misalnya jika siswa yang kecenderungan belajarnya itu dia suka dengan video, maka saya akan berikan dia pembelajaran atau materi itu lewat sebuah video. Jika siswa itu kecenderungan belajarnya lebih suka gambar, warna, atau tulisan, saya akan menyajikan materi yang berbentuk PPT. Tetapi jika siswa itu lebih suka gaya belajarnya, saya lebih suka membaca sendiri. Jadi siswa itu saya akan sajikan materi, kemudian dia bisa mempelajarinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi produk. Jadi kalau dulu ketika saya mengajar, saya hasilnya hanya satu produk. Tetapi kalau ini saya bebaskan, mereka bisa dalam diskusinya itu berbentuk video. Diskusinya itu berbentuk PPT atau diskusinya itu berbentuk map mapping. Jadi kita membebaskan siswa dalam berkreasi menghasilkan produknya masing-masing. Jadi tidak saya batasi satu produk saja seperti itu. Oke.
Kalau saya mencatat tadi ada 2 ya, ada 2 strategi. Iya. Strateginya diferensiasi konten dan yang kedua adalah diferensiasi produk. Luar biasa. Jadi cuma hasil ngobrol kita kemarin yang cuma sebentar itu ternyata Bu Wiwin sudah bisa menangkap dengan baik sekali dan besok akan kita aplikasikan ini pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi yang diambil tadi ada 2 diferensiasi ya, diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Oke. Ada tambahan nggak kira-kira Bu Wiwin tentang yang siang ini belum kita bicarakan? Nah, tambahan saya misalnya ketakutan saya itu kan ini mengedepankan dalam diskusi kelompok. Sementara karakter siswa yang satu dengan lainnya itu kan berbeda-beda. Saya takutnya nanti ada yang ditonjolkan misalnya. Dalam suatu kelompok ada seorang siswa yang ingin jawabannya itu dipakai atau ingin jawabannya itu digunakan dalam kelompok tersebut. Padahal kalau yang namanya diskusi itu kan segala sesuatu bisa diterima satu anggota maupun anggota yang lain. Nah, kecenderungan seperti itu yang saya khawatirkan. Itu Jadi, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya ya? berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi ketika diskusi kelompok, interaksi dengan satu siswa dengan siswa yang lain itu belum bisa bekerja sama secara penuh, Pak. Jadi ada yang pokoknya jawabanku yang benar, ini yang harus dipakai seperti itu. Masih ada ego, karena kita tahu siswa SMK itu kan siswa yang beranjak di antara di remaja dewasa ke belum. dewasa, yaitu di tengah-tengahnya itu. Saya takutnya seperti itu. Oke. Berarti ini relate sekali ya, berhubungan sekali dengan yang kemarin kita diskusikan juga, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Iya. Jadi dengan berdiskusi, berarti nanti ada kelompok-kelompok gitu ya? Iya. Karena berdiskusi. Ada kelompok-kelompok, kemudian mereka berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing, menemukan jawaban seperti apa yang harus ditampilkan nantinya di depan kelas. Oke, ya sekali lagi, berarti ini relate sekali, berhubungan sekali dengan pembelajaran sosial emosional, bagaimana anak itu mampu mengendalikan dirinya, mampu berempati kepada teman yang lain juga ya. Teman yang lain. Jadi ini sangat berhubungan kepada sekali anggota kelompoknya sendiri. Oke, bagaimana solusinya untuk mengatasi ketakutan Bu Wiwin tentang hal itu tadi? Kalau dalam diskusi di kelas itu, kalau kita amati ya, pasti harus ada pendampingan. Jadi misalkan kelompok ini kok rasanya belum menemukan suatu kesepakatan. Nah, kita harus mendampingi per kelompok dalam diskusi. Seorang guru itu adalah fasilitator. Jadi, ketika pembelajaran berlangsung, seorang guru itu walaupun metodenya diskusi tidak lepas begitu saja, harus ada pendampingan. Harusnya diskusi itu seperti ini. Harusnya dalam kelompok itu teknik diskusi seperti ini. Harusnya pengambilan keputusan dalam diskusi itu seperti ini. Jadi guru tidak serta-merta melepaskan begitu saja. Harus ada pendampingan dalam kegiatan pembelajaran walaupun itu dengan metode diskusi antar kelompoknya masing-masing. Jadi tetap ada pendampingan dari guru ya? Pendampingan dari guru ke kelompok-kelompok diskusi di dalam kelas tersebut. Oke, luar biasa sekali. Agar RPP yang sudah Bu Wiwin buat ini nanti berjalan dengan lancar, kira-kira ada nggak yang perlu dilibatkan? Artinya Bu Wiwin perlu bantuan nggak dari pihak lain agar pelaksanaan pembelajaran besok berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Karena RPP yang saya buat ini berbeda dengan sebelumnya, jadi RPP yang berdiferensiasi, yang sosial emosional. Nah, saya membutuhkan masukan dari pihak lain yang sudah berpengalaman, misalnya Bapak Taufik, untuk melihat rancangan pembelajaran saya apakah sudah sesuai atau apakah sudah pas jika diaplikasikan untuk pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Mungkin ada yang dilibatkan yang lain selain tentunya besok saya observasi kan ya, untuk melihat. Sudah nggak sabar sebenarnya. Tadi saya baca RPP-nya luar biasa sekali.
dalam waktu yang kita diskusi kemarin nggak lama sebenarnya, tapi sudah tersusun RPP yang sedemikian bagus. Mungkin ada pihak lain yang dilibatkan. Untuk pihak lain yang dilibatkan ya peserta didik itu sendiri. Oke, Misalnya kita membuat peserta didik itu bisa menikmati apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dijelaskan. Jadi peserta didik mampu berkontribusi penuh pada pembelajaran yang akan dilaksanakan agar tercapainya sebuah pembelajaran yang sesuai dengan yang sudah saya rencanakan jauh-jauh hari. Oke, berarti yang dilibatkan ada dua pihak ya. Yang pertama saya, nanti besok kita akan observasi pembelajarannya. Semoga tidak ada kendala besok. Terus kemudian peserta didik tentunya ini sebagai subjek pembelajaran yang harus dilibatkan secara penuh. Oke, dari RPP yang Bu Wiwin sudah buat ini dan mau dilaksanakan, kira-kira kapan ini mau dilaksanakannya pembelajaran yang berdiferensiasi dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini? Insya Allah rencananya pembelajarannya akan saya lakukan minggu depan. Karena jadwal saya di kelas 10 akuntansi itu di hari Rabu, tepatnya minggu depan. Oke, minggu depan ya, berarti kita masih ada beberapa waktu untuk persiapan sambil walaupun tadi Bu Wiwin sudah menyiapkan banyak hal ya, materinya sudah disiapkan, ada video dan lain sebagainya. Ini nanti ada waktu yang cukupan lah 7 hari itu untuk menyiapkan lain yang bisa jadi belum siap gitu. Apa komitmen Bu Wiwin untuk melaksanakan pembelajaran ini? Nah, komitmen saya untuk melaksanakan pembelajaran ini ya sebisa mungkin saya harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang sudah saya rencanakan. Jadi yang sudah tercantum dalam RPP yang saya buat seperti itu. Agar tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran tersebut bisa saya capai sepenuhnya. Jadi saya sebisa mungkin melaksanakan pembelajaran yang sudah seperti yang sudah saya rencanakan dalam RPP yang saya buat. Oke, berarti akan semaksimal mungkin nanti Bu Wiwin akan melaksanakan seperti di dalam RPP yang sudah dibuat ini ya. Iya, benar yang sekali, Pak. Sudah luar biasa sekali RPP yang dibuat. Oke, baik Bu. Dari pembicaraan kita siang hari ini, kesimpulan apa yang bisa diambil oleh Bu Wiwin dari awal sampai akhir pembicaraan kita? Secara garis besar bisa saya simpulkan ya bahwa kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan minggu depan itu akan mengambil materi tentang menganalisis tema, kemudian makna, suasana, citraan dalam sebuah puisi. Nah, saya akan menggunakan metode discovery learning, kemudian pendekatannya TPAJK, kemudian yang sudah saya rencanakan itu akan saya aplikasikan di kelas dengan metode diskusi, kemudian dengan tanya jawab, dengan berkelompok. Kemudian materinya juga saya akan berikan yang bervariasi, mulai dari video, mulai dari PPT, mulai dari materi. Kemudian tugas saya akan berikan per kelompok masing-masing dengan puisi yang berbeda. Harapannya nanti ketika presentasi di depan kelas, setiap kelompok itu menampilkan hasil yang berbeda. Kemudian produk yang dihasilkan siswa nanti juga bervariasi. Jadi saya sekarang tidak membatasi presentasi harus dengan PPT, presentasi harus dengan map mapping. Jadi saya membebaskan siswa tersebut berekspresi atau sesuai dengan kecenderungan cara belajarnya masing-masing. Seperti itu. Oke, jadi intinya metodenya tetap diskusi ya, tapi sudah memasukkan di situ tadi ada diferensiasi produk, emosional, diferensiasi konten, dan juga pembelajaran sosial emosional. Oke, kita berharap besok pembelajarannya berjalan dengan lancar. Amin. Minggu depan ya, pembelajarannya berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran yang tadi sudah dirumuskan bisa tercapai. Dan yang paling penting adalah bahwa
anak itu dengan pembelajaran berdiferensiasi itu anak bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Karena kebutuhan masing-masing murid kan berbeda-beda ya, tidak bisa disamakan. Oke, itu kira-kira perasaan Bu Wiwin Swandari dari hasil perbincangan kita hari ini bagaimana? Ini tahapnya praobservasi ya, sebelum kita nanti observasi di minggu depan itu. Perasaannya gimana dengan perbincangan praobservasi ini? Jujur saya merasa senang karena apa? Ini merupakan ilmu baru yang tadinya saya mengajar hanya seperti itu, seperti pada umumnya, kemudian mendapatkan tambahan ilmu dari Bapak Taufik. Nah, saya berusaha mengubah cara belajar saya, cara mengajar saya agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Nah, sementara itu juga saya berusaha memahami kebutuhan siswa. Jadi siswa itu lebih suka dengan gaya belajar seperti apa, lebih suka dengan media belajar seperti apa. Jadi saya berusaha untuk tidak membatasi siswa seperti itu. Saya menjadi lebih paham sekarang. Intinya seperti itu. Oke. Terkait kegiatan kita yang praobservasi ini. Ini kan salah satu dari rangkaian supervisi yang nanti akan kita jalankan. Ada praobservasi, ada observasi minggu depan, terus nanti dilanjutkan dengan pasca observasi. Kira-kira dengan perasaan Bu Wiwin dengan alur supervisi akademik yang seperti ini bagaimana? Saya kalau dulu itu taunya supervisi itu saya hanya menjadi objek ketika mengajar di kelas, kemudian ada yang mengamati. Tetapi sekarang saya jadi tahu bahwa praobservasi itu bisa memberikan masukan terhadap apa yang harus saya lakukan ketika di dalam kelas. Bisa sharing pengalaman, bisa apa yang kurang saya bisa ada tambahan ketika di momen seperti ini. Jadi ada masukan, ada tambahan. Jadi tidak serta-merta saya itu menjadi sebuah objek ketika saya mengajar di kelas. Berarti tidak sekedar sebagai objek penilaian saja ya? Iya, tidak sekedar menjadi objek penilaian seperti itu. Oke, terima kasih Bu Wiwin Swandari. Saya kira target pembicaraan kita seperti yang disampaikan Bu Wiwin di awal tadi sudah tercapai. Sudah nggak sabar ini saya ingin melihat besok aplikasi atau penerapan dari pembelajaran berdiferensiasi, juga pembelajaran sosial emosional di kelas 10 akuntansi ya, 10 akuntansi. Pasti akan sangat seru besok. Insya Allah Pak. Insya Allah begitu ya. Oke, terima kasih Bu Wiwin. Selamat sampai besok kita melakukan observasi pada tahap berikutnya di minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Banyak sekali kita saling belajar ini ya, banyak sekali hal yang saya dapatkan juga pada siang hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya ya. Ini memuaskan
bisa dipahami. Lanjut ke maknanya, akan dijelaskan oleh Hadis. Maknanya yaitu menceritakan tentang tiga anak kecil yang ikut berduka meninggalkan kakak karena ditembak mati dan pergi ke pemakamannya. Dari itu tadi yang telah kami sampaikan, bisa disimpulkan kalau judul karangan bunga itu tadi menerangkan tentang kesedihan ya teman-teman. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang mau mendengarkan itu? Yang mau mendengarkan? Tepuk tangan untuk kelompok. Mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama kita sudah belajar tentang menganalisis apa? Pertama dulu analisis apa? Tema. Tema itu apa? Gagasan pokok. Yang kedua kita belajar suasana. Suasana dalam puisi itu apa? Keadaan setelah kita membaca atau mendengar puisi tersebut. Yang ketiga, makna itu apa? Isi. Jangan terbalik lagi ya, jangan terbalik antara makna dan amanat. Kalau amanat kata kuncinya kita harus, kita sebaiknya, kita hendaknya. Amanat itu anjuran. Nah, kalau makna berarti isi secara singkat dengan bahasa kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah citraan. Citraan ada berapa? Pertama, siswa. Indra penglihatan. Yang kedua, indra pendengaran. Peragaan, penciuman, nah, apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Apa yang menarik? bisa bekerja sama sama Iya. Kita bisa bekerja sama. Karena apa? Karena kita kelompok. dalam kelompok. Kita menjalankan dalam kelompok. Kalau tantangannya apa? Waktunya bersingkat. Tantangannya adalah karena ini satu pertemuan hanya 2 CPR, berarti waktunya terlalu singkat. Yang selanjutnya kalau bekerja dalam kelompok itu tantangannya apa? Menyatukan pendapat. Jadi kita harus menurunkan ego kita masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah silahkan cari satu puisi bebas. Tugasnya adalah satu puisi bebas. Kemudian silahkan berlatih menganalisis seperti tadi suasana, tema, makna, dan citraan dalam sebuah puisi. Nah, kemudian itu bisa kalian kerjakan di rumah. Kemudian minggu depan tugasnya dikumpulkan atau kita bahas. Itu ya. Silahkan berkemas bersiap untuk pulang. Sebelum kita pulang, silahkan salah satu pemimpin untuk Siap, berdoa mulai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salam terlebih dahulu, kemudian baru. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Selamat siang Bu Wiwin. Selamat siang, Pak Taufik. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kemarin kita sudah, Bu Wiwin sudah melaksanakan pembelajaran seperti yang sudah kita ikuti bersama. Gimana perasaannya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah dibuat kemarin? Kalau menurut saya perasaannya ya saya merasa bisa menyampaikan sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa, beda dengan pembelajaran saya sebelumnya yang hanya misalkan istilahnya di zona nyaman saya dahulu ketika mengajar. Nah, kalau ke pembelajaran yang kemarin
terlihat jelas perbedaannya. Jadi saya lebih memahami siswa bahwa siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian saya berusaha menyampaikannya melalui berbagai macam gaya belajar siswa tersebut agar materi yang saya sampaikan bisa diterima siswa dengan baik. Oke, jadi perasaannya gimana? Senang ya tentunya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Iya. Yang Secara garis besar seperti itu. Oke. Baik, ini kita punya waktu 20 menit ke depan kira-kira. Kira-kira apa yang ingin kita dapatkan dari perbincangan kita siang hari ini? Secara garis besar ya evaluasi terhadap apa yang sudah saya praktekkan kemarin. Mungkin ketika saya mengajar kemarin harus ada yang ditambahkan atau kurangnya di mana. Jadi saya pengen masukan dari Pak Taufik. Oke, berarti yang jadi target perbincangan kita siang hari ini adalah Bu Wiwin ingin evaluasi dari saya gitu ya, mengenai pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan. Oke, Bu Wiwin, ini saya mencatat beberapa hal dari hasil observasi saya kemarin. Saya mencatat ada di pra-observasi Bu Wiwin mengatakan kan ada dua area pengembangan yang akan dilaksanakan pada pembelajaran kemarin. Yang pertama adalah pengembangan literasi ke anak-anak, terus kemudian bagaimana mengembangkan kemampuan berdiskusi anak-anak. Secara garis besar dari dua aspek pengembangan tadi saya lihat sudah dilaksanakan dengan baik ya oleh Bu Wiwin dari pembelajaran kemarin. Untuk pengembangan literasi, Bu Wiwin sudah memberikan beragam puisi. Kemarin kan materinya puisi ya. Ada puisi lama dikasihkan juga, ada puisi baru disampaikan juga. Saya kira ini bisa menambah kemampuan literasi bagi murid ya. Itu yang saya lihat kemarin. Terus kemudian kemampuan berdiskusi. Saya melihat juga Bu Wiwin kemarin dari hasil observasi saya dan catatan saya ini sudah bisa memberikan mengembangkan kemampuan berdiskusi siswa. Dilihat dari apa? Dilihat dari Bu Wiwin menyampaikan pengarahan tentang tujuan diskusi. Terus Bu Wiwin juga aktif mendampingi siswa untuk berdiskusi. Kemudian di akhir pembelajaran itu saya lihat Bu Wiwin memberikan penguatan dan umpan balik pada saat anak-anak sudah presentasi kemarin ya. Terus Bu Wiwin juga menyampaikannya dalam refleksi juga. Saya kira secara garis besar dua aspek tadi, pengembangan literasi dan pengembangan kemampuan berdiskusi sudah dilaksanakan Bu Wiwin saat pembelajaran kemarin. Mungkin catatan dari saya hanya waktu ya kemarin ya. Ya direncanakan murid itu presentasi semuanya, tapi kemarin hanya ya karena keterbatasan waktu akhirnya hanya dua kalau tidak salah ya, ada 2 kelompok yang presentasi, padahal kan ada beberapa kelompok. Ya. Itu sih hasil observasi kemarin yang saya catat di lembar observasi ini. Selanjutnya dari Bu Wiwin sendiri, dari pembelajaran kemarin itu kira-kira kelebihannya apa yang sudah Bu Wiwin tampilkan? Kelebihan dari segi siswa atau dari pengajarnya? Dari pengajarnya. Bu Wiwin merasa gimana saya sudah melakukan pembelajaran dalam aspek ini dengan sangat baik misalnya. Untuk saya rasa ya kelebihannya dari segi materi sih, karena biasanya ketika saya mengajar, saya materinya hanya satu, misalkan saya mengajar menggunakan PowerPoint. Jadi sepanjang pembelajaran saya yang saya gunakan hanya PowerPoint. Sedangkan kemarin
Saya menggunakan Oke. 3 model. Yang pertama menggunakan video yakni audio dan video, kemudian berbasis teks, kemudian berbasis gambar. Jadi biasanya ketika saya mengajar hanya satu model, tetapi kemarin saya menampilkan atau menyajikan 3 model materi pembelajaran untuk siswa. Jadi siswa terserah mau memilih yang mana, kemudian presentasi. Dikala presentasi itu biasanya saya buatlah ini presentasi dengan PPT. Nah, kemarin saya membebaskan siswa. Nah, itu yang saya rasa saya berbeda dari yang kegiatan saya lakukan sebelumnya. Oke, dari hasil observasi kemarin ada yang menampilkan juga dengan Canva ya kalau ada salah itu. Canva ya, Oke, ya. Canva, kemudian ada yang berbasis teks. Jadi saya bebaskan mereka mau berkreasi seperti apa dengan gaya belajarnya masing-masing. Oke, itu keunggulannya pembelajaran kemarin ya. Iya. Kalau dilihat dari sisi tujuan pembelajarannya, tercapai tidak dari kemarin itu? Kalau dari segi tujuan, karena kan kemarin saya ingin mengunggulkan di literasi dan diskusi, saya rasa semua tercapai. Karena apa? Karena mereka menjadi tahu tidak hanya satu jenis puisi. Jadi kan kemarin saya berikan banyak contohnya, kemudian mereka berlatih berdiskusi, mereka berlatih mengontrol ego mereka. Karena apa? Karena dalam diskusi itu harus ada satu kesepakatan yang harus diterima oleh semua anggota kelompoknya. Kemudian mereka berlatih juga dalam bersosialisasi dengan teman mereka. Oke, itu dari aspek afektif ya itu. Iya. Relasi bersosial. Relasi, kalau dari sisi tujuan pembelajaran materinya, kemarin kan ada tema, itu tercapai nggak? Anak bisa menganalisis itu tidak? Iya, kemarin kan tema, suasana, citraan. Bisa kita lihat dari presentasi masing-masing kelompok. Mereka sudah bisa mengidentifikasi temanya apa dalam puisi, kemudian suasananya, kemudian maknanya, yang terakhir adalah citraannya. Dari puisi yang saya sajikan bermacam-macam. Jadi kemarin kan setiap kelompok berbeda. Jadi tidak mungkin akan sama jawabannya antar kelompok. Kemudian dari hasil presentasi kemarin mereka sudah bisa menjawabnya dengan benar antara suasana, tema, makna, dan citraan dalam puisi. Oke, jadi dilihat dari itu tujuan pembelajaran sudah tercapai ya, berarti ya? Saya rasa seperti itu. Anak-anak sudah bisa menganalisis puisi itu dari temanya dan lain sebagainya itu tadi ya. Dan anak-anak saya rasa kemarin itu juga sudah paham. Oke. Berarti tujuan pembelajaran tercapai ya. Kalau dari pembelajaran kemarin ini, kalau angka 0 sampai 10, kira-kira pembelajaran kemarin itu dinilai berapa? Saya rasa 85 aja. 85? Atau 85 sampai 90. 85 sampai 90. Saya masih menyayangkan masalah waktu. Karena kan kemarin saya pinginnya itu semua tampil, tapi karena posisi sudah azan, jadi tidak semuanya bisa tampil. Tapi secara keseluruhan mereka paham apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kemudian mereka juga paham evaluasinya. Baik. Berarti 85 ada ruang berapa? 15 ya itu. Berarti itu kan kekurangannya ya, yang 15 itu. Nah, kekurangannya apa saja kemarin dari hasil refleksi Bu Wiwin? Kekurangannya adalah dari pembelajaran kemarin. Dari pembelajarannya, iya. Bukan dari segi waktunya. Ya itu salah satu kekurangannya kan di waktu ya. Salah satu ya di waktu. Karena saya ada yang lain mungkin. Selain di waktu, kemudian juga ketika mereka menampilkan ke depan, nah mereka itu belum bisa, mungkin karena di sini basicnya orang Jawa ya, ketika presentasi di depan yang harus dilakukan itu adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu belum, beberapa masih belum menggunakan itu. Jadi mungkin karena latar belakangnya mereka bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa, jadi ketika presentasi itu masih ada campuran
mereka dalam menggunakan bahasa daerah tersebut. Padahal kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ketika presentasi itu sebaiknya adalah menggunakan bahasa Indonesia. Saya rasa salah satunya adalah itu. Oke. Berarti itu ya menurut Bu Wiwin tadi. Iya. Kalau saya simpulkan kekurangannya ada 2. Yang pertama di manajemen waktunya. Iya. Ya karena memang terbatas ya waktunya. Yang kedua ternyata pada saat presentasi siswa itu masih menggunakan campuran bahasanya, kadang bahasa Jawa. Walaupun sebenarnya siswa yang lain juga paham, tapi kan kalau untuk lingkup pembelajaran bahasa Indonesia ini masalahnya ya. Kurang begitu pas. Oke, rencana pengembangan ke depan. Menurut Bu Wiwin apa? Berdasarkan itu ada 2 kekurangan ya. Iya. Keinginan Bu Wiwin ke depannya gimana? Ya, untuk ke depannya yang pertama saya tetap akan melatih siswa ketika pembelajaran saya berlangsung, diusahakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Oke. Kemudian untuk masalah manajemen waktu, karena kita mengajarnya di jam terakhir, otomatis ya memang harus terpotong karena jam 3 kita sudah harus menunaikan salat asar. Gitu ya. Beda lagi ketika saya mengajar di jam pertama maupun di jam siang, itu akan lebih efektif karena apa? Saya bisa full ya waktunya. Menggunakan waktu sebaik mungkin tanpa ada potongan melakukan ibadah. Oke. Strategi ke depan untuk mencapai itu 2 area pengembangan tadi. Kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Wiwin? Mungkin yang akan saya kembangkan, mereka dari hal-hal kecil saja. Mereka bercakap-cakap, membiasakan. Itu sih sebenarnya karena apa? Apa yang kita lakukan itu biasanya berawal dari kebiasaan kita. Oke. Itu. Kalau untuk yang waktunya? Nah, kalau untuk manajemen waktu ya saya usahakan ketika pembelajaran berlangsung, ketika bel sudah berbunyi ya saya pasti akan langsung masuk, kemudian mengkondisikan siswa. Jadi menggunakan waktu seefektif mungkin agar apa yang sudah saya rencanakan di dalam RPP, kalau dalam RPP kemarin kan yang sudah Pak Taufik berikan masukan itu kan sudah ada planning jam-jamnya yang disesuaikan dengan jam pelajaran. Jadi sebisa mungkin saya akan melakukan pembelajaran seefektif mungkin menggunakan waktunya, Pak. Seperti itu kalau masalah waktu. Oke, berarti kalau masalah waktu diefektifkan lagi. Iya, diefektifkan sebaik mungkin, sebisa mungkin. Bel langsung datang ke kelas itu. Seperti Pak Taufik juga. Kan langsung datang ke kelas. Terus kemudian tadi yang kebiasaan siswa di pembelajaran bahasa Indonesia bahkan presentasi mereka bahasanya masih campuran tadi. Masih campuran. Solusinya tadi gimana? Paling enggak ya mereka latihan bercakap-cakap dengan teman. Nah itu menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Jadi berawal dari sebuah kebiasaan, lama-lama mungkin mereka akan tidak merasa kesulitan ketika mereka ngomong di depan orang lain. Mungkin tidak di dalam pembelajaran Bu Wiwin sendiri untuk selalu menyampaikan itu kepada siswa. Mungkin saja. Biasanya saya sampaikan dengan himbauan. Jadi misalkan karena ini pelajaran bahasa Indonesia ya usahakan kalian membiasakan diri bercakap-cakap dengan bahasa Indonesia paling nggak selama pelajaran saya gitu. Jadi kalau seperti itu ya mungkin lama-kelamaan bisa terbiasa mereka. Positif thinking. Mungkin strategi yang lebih itu kan Bu Wiwin sudah lakukan setiap hari ya saya kira untuk membiasakan anak berbicara, bertutur dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Tapi toh kemarin kenyataannya kan ada ada beberapa. Ada nggak strategi yang lebih sistematik gitu misalnya selain membiasakan murid itu? Strategi yang lebih sistematik. Contohnya seperti apa, Pak? Ya mungkin di pembelajaran bahasa Indonesia sendiri
eh, anak gimana? Kalau dari ide Bu Wiwin sendiri kira-kira? Mungkin mereka mulai dengan misalnya kayak pelajaran paragraf ya, mereka mulai merangkai kata-katanya seperti itu. Merangkai kata-kata dengan bahasa yang baik dan benar. Oke. Atau ketika mereka membuat sebuah cerita atau pendeskripsian, jadi kata-kata yang digunakan itu kata-kata pilihan yang sudah disesuaikan, misalnya sesuai dengan KBBI seperti itulah. Oke. Kalau murid itu sering bertutur enggak ketika pembelajaran? Atau mereka hanya mendengarkan Bu Wiwin menjelaskan, atau Bu Wiwin sering memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara? Kalau itu pasti. Ketika pembelajaran pasti ada aksi dan reaksi. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan, pasti otomatis ada siswa yang berusaha menjawab. Nah, itu kan juga termasuk tuturan kan, Pak. Kemudian, nah ketika saya menjelaskan, biasanya juga saya beri kesempatan. Misalkan kalau ada siswa yang punya pemikiran berbeda dengan saya, itu saya berikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Itu kan juga termasuk dalam sebuah pembelajaran. Oke. Berarti untuk membiasakan tadi kan bisa ya, berarti di dalam pembelajaran itu anak diupayakan untuk sering bertutur, berpendapat, presentasi bisa jadi. Presentasi, latihan berbicara di depan umum, walaupun sebenarnya audiensnya itu juga teman mereka sendiri. Sebenarnya sudah kenal, tapi kalau belum terbiasa ya tetap susah, makanya itu harus dibiasakan ya. Nah, paling enggak itu yang saya maksud tadi sistematis itu begitu. Jadi ada tahapan-tahapan pembelajaran yang mengharuskan anak itu berbicara di depan, berpendapat begitu. Kira-kira bisa dijalankan ya yang seperti itu ya Bu ya? Bisa sekali ya. Oke. Berarti untuk ke depan area yang mau dikembangkan dua hal itu ya. Manajemen waktu, terus kemudian bagaimana membiasakan murid itu untuk bertutur dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Luar biasa sekali. Jadi ke depan saya kira pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Wiwin, dilakukan Bu Wiwin ini akan menjadi semakin baik sesuai dengan tujuan bahasa Indonesia itu sendiri. Baik Bu Wiwin, bagaimana perasaan Bu Wiwin dengan tahapan supervisi yang seperti ini? Kemarin kita sudah pra-observasi ya, terus kemudian saya observasi di kelas kemarin, terus sekarang ada pasca observasi yang seperti ini. Bagaimana refleksinya Bu Wiwin terhadap alur supervisi yang seperti ini? Luar biasa. Secara garis besar saya merasa senang. Karena apa? Karena beda dengan sebelum-sebelumnya. Di pra, saya berkonsultasi tentang perencanaan pembelajaran saya, kemudian observasi. Nah, kemudian di kesempatan kali ini yang istilahnya apa Pak? Pasca observasi, ya, saya mendapatkan masukan, kemudian mendapatkan tambahan apa yang harus saya perbaiki untuk kedepannya. Jadi tidak seperti dihakimi gitu ya? Iya, saya tidak hanya sebagai objek pengamatan seperti itu. Jadi ada evaluasi, kemudian ada bimbingan di awal. Nah, itu yang saya rasakan sangat berbeda dari kebiasaan sebelumnya. Perasaannya gimana? Senang ya? Senang pasti. Tentunya kita berharap nanti ya supervisi itu dilakukan dengan seperti ini. Jadi tidak hanya satu arah, supervisor menilai yang disupervisi, tapi ada komunikasi dua arah yang tentunya ini lebih
manusiawi saya kira. Iya, bisa sharing juga. Iya. Jadi ya, supervisi yang seperti ini menurut Bu Wiwin gimana? Ideal ya? Ideal, Pak. Ideal ya. Nah, ke depan kita akan dorong teman-teman kita untuk melakukan supervisi yang seperti ini juga. Luar Saya kira. biasa kalau itu sampai terlaksana. Oke. Semoga nggih. Oke, terima kasih Bu Wiwin. Saya kira luar biasa perbincangan kita siang hari ini. Tujuan dari perbincangan kita juga sudah tercapai. Tadi Bu Wiwin menginginkan evaluasi, dan bahkan yang mengevaluasi bukan saya. Kan Bu Wiwin sendiri yang mengevaluasi pembelajarannya kemarin. Semoga pembelajaran yang kita laksanakan semuanya nanti semakin hari semakin baik, semakin berpihak kepada siswa. Amin. Terima kasih waktunya. Sudah 20 menit bersama dengan saya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Pasti ada manfaat. Terima kasih Bu Wiwin. Sama-sama, Pak Taufik. Selamat beraktivitas yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.